Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah hadits dhaif dan palsu dalam bab wudu, terutama tentang sifat-sifat wudu atau tata cara wudu. Dalam seri yang ke-11C ya, kali ini kita akan membahas tentang kaidah tidak ada hadis valid yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya lebih dari 2 kali dalam wudhu. Saya ulang, tidak ada hadis valid yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap kepalanya lebih dari 2 kali dalam berwudhu. Artinya, hadis yang valid mengatakan bahwa Nabi mengusap kepala 1 kali dengan gerakan dari dahi ke tengkuk, kemudian kembali lagi ke dahi. Nah, gerakan ini ada yang menganggapnya 2 kali, ada yang menganggapnya 1 kali. Jadi maksud dari 2 kali di sini adalah karena gerakan ke belakang dihitung 1, kemudian kembali lagi ke depan dihitung 2. Adapun mereka yang menganggapnya 1 kali, maka itu adalah satu kesatuan. Adapun kalau disebutkan beliau sampai mengusap 3 kali, maka ini hadisnya tidak valid, dhaif. Tidak ada satupun hadis yang benar-benar tegas dan valid yang mengatakan beliau mengusap kepalanya sampai 3 kali. Kalau ada hadis yang seperti itu, maka tidak lepas dari 2 kondisi. Pertama, hadisnya mungkin valid, sahih atau hasan, namun lafadznya tidak jelas mengarah ke sana. Atau kemungkinan yang kedua, kondisi yang kedua, lafadznya jelas mengarah bahwa Nabi mengusap kepalanya 3 kali, namun hadisnya tidak valid. Demikian kesimpulan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Contoh hadis yang sahih namun lafadznya tidak tegas-tegas menyebutkan beliau mengusap kepala 3 kali adalah hadis yang mengatakan bahwa Nabi berwudu sebanyak 3 kali 3 kali. Tawaddu'a thalathan. Beliau berwudu sebanyak 3 kali 3 kali. Hadis ini sahih, namun tidak berarti bahwasanya mengusap kepala juga harus dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, karena sifatnya mujmal. Sedangkan contoh hadis yang lafadznya jelas-jelas mengatakan mengusap kepala 3 kali namun tidak sahih adalah hadisnya Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan lafadz bahwa Nabi SAW yamsahu ra'sahu thalathan, mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Nah, hadis ini pada sanadnya terdapat perawi yang dikategorikan layyinul hadis, lemah dalam meriwayatkan hadis. Bahkan setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Abu Dawud sendiri mengatakan, ahaditsu Utsman radhiyallahu anhu as-sihahu kulluha tadullu ala mashir ra'si ala annahu marrah. Hadis-hadisnya Utsman yang sahih seluruhnya menunjukkan bahwa pengusapan kepala dilakukan 1 kali. Fa innahum dzakarul wudu'a thalathan wa qalu fiha wa masaha ra'sah. Karena mereka para sahabat menyebutkan bahwa wudu dilakukan 3 kali 3 kali. Namun di tengah-tengahnya mengatakan bahwa Nabi mengusap kepalanya tanpa menyebutkan jumlahnya berapa kali. Walam yadhkuru adadan kama dzakaru fi ghairihi. Jadi para sahabat yang meriwayatkan tata cara wudhu Nabi, ketika meriwayatkan beliau berwudhu berkumur-kumur disebutkan 3 kali. Ketika meriwayatkan beliau membasuh tangannya disebutkan 3 kali. Ketika menceritakan beliau membasuh wajahnya disebutkan 3 kali. Membasuh kaki juga 3 kali. Tapi ketika membasuh kepala mereka nggak menyebutkan berapa kali. Hanya menyebutkan wa masaha ra'sahu. Beliau mengusap kepalanya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada hadis yang tegas-tegas mengatakan Nabi mengusap kepalanya 3 kali dalam berwudu. Kaidah yang berikutnya, tidak ada hadis valid yang menyebutkan bahwa Nabi pernah berwudu secara tidak urut. Ya, ini juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Artinya Nabi SAW senantiasa urut dalam membasuh anggota-anggota wudu dan melakukannya secara beriringan tanpa ada jeda yang lama yang menyebabkan salah satu anggota wudu mengering sebelum anggota berikutnya dibasuh. Kalaulah ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW
pernah berwudu dengan membasuh kedua lengan hingga siku, kemudian baru berkumur dan istinsyak. Saya ulang, kalaulah ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW membasuh kedua lengannya sampai siku, ya, kemudian setelah itu baru berkumur dan istinsyak, maka riwayat ini tergolong mungkar karena menyelisihi riwayat lain yang lebih valid. Walaupun ada sebagian ulama yang menghasankan atau bahkan mensahihkan riwayat ini. Ya. Akan tapi ada pembahasan yang cukup panjang yang terlalu rumit untuk saya sampaikan di sini karena memang hanya ada satu perawi yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan pembasuhan lengannya sebelum berkumur-kumur, dan perawi ini masuk kategori, kata Ibnu Hajar, makbul haitsu yutaba wa illa lainul hadis. Dia tergolong perawi yang makbul kalau ada perawi lain yang meriwayatkan hal senada. Tapi kalau dia sendirian, maka dianggap hadisnya ini lain, mengandung kelemahan. Dan hadisnya dia ini jelas menyelisihi banyak hadis lainnya yang tidak mengatakan seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.